Halo, apa kabar teman-teman? Semoga dalam sehat-sehat selalu ya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi pada teman-teman ide jualan ataupun bisnis ya. Nah, ini di sini kita bisa modalnya itu nggak mahal ya teman-teman. Cuman modal 100.000 rupiah. Jangan di skip ya teman-teman. Gimana kita akan membahasnya agar tidak salah paham ya. Oke, kita akan lanjut saja ya teman-teman. Ini adalah kue basah ya teman-teman, di mana kita menggunakan tepung dan juga isiannya itu adalah pisang ya. Pisangnya bisa apa saja. Nanti jadinya seperti ini ya teman-teman, lembut ya. Gimana cara kita menjualnya agar bisa mendapatkan untung 300.000 rupiah per hari? Mula-mula teman-teman harus membuatnya kue dulu ya teman-teman. Kita buat, teman-teman bisa mencarinya di beberapa sosial media lah untuk cara membuat kuenya. Ini juga cocok untuk ibu-ibu yang ada di rumah ya, untuk menjual uang tambahan teman-teman. Mula-mula kita harus mencari plastik yang bisa kita potong-potong. Untuk ukurannya kita sesuaikan saja ya teman-teman. Jadi biasa ini kita jual dengan harga 1.000 rupiah ya. Kalau ukurannya besar bisa kita jual dengan harga 2.000 rupiah teman-teman. Di tempat teman-teman apa nama kue ini, silahkan ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Mula-mula kita akan sesuaikan dari ukuran, habis itu kita pasarkan di penitipan ya teman-teman. Kita titipkan di warung ataupun di gede-gede ya. Tapi alangkah bagusnya teman-teman titip itu di sekolahan. Nah, jika di sekolahan adalah target yang sangat utama ya, karena biasanya anak sekolah itu suka jajan ya, terutama anak SMP ataupun SMA. Biasanya jajan mereka itu lebih besar ataupun lebih banyak ya. Jadi kalau untuk di anak SD biasanya itu lebih bagus dikecilkan ya porsinya, agar harganya juga bisa dibikin 1.000 ya teman-teman. Soal pisangnya ya, nah, pisangnya itu kalau bisa kualitasnya yang terbaik teman-teman. Alangkah bagusnya pisangnya itu adalah pisang war barangan ya teman-teman, ataupun pisang yang manis lah. Nah, kalau bisa pisangnya kita beli dari petani langsung teman-teman. Mengapa seperti itu? Itu dapat mengurangi kos kita ya, kos modal kita, supaya hasil ataupun keuntungan kita lebih besar. Terkadang kalau kita membeli pisang di pasar, kita juga harus benar-benar teliti ataupun benar-benar melihat dengan seksama apakah pisang itu benar-benar matang ataupun pisang itu karbitan ya. Karbitan itu diperam ataupun dipaksa supaya cepat masak ataupun cepat matang ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan tepungnya ataupun tepung-tepung itu kalau bisa belinya yang banyak sekalian ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih pengusaha ataupun penjual kecil, teman-teman modal yang beli kiloan saja teman-teman. Tapi kalau udah pangsa pasarnya nanti sudah besar, teman-teman lebih bagus membeli tepungnya dengan gonian lah teman-teman, dengan yang lebih besar sehingga mengurangi kosnya ya. Teman-teman juga di sini bisa menggunakan gula. Nah, gulanya itu kalau bisa yang itu ya teman-teman, yang agak semu-semu kemerahan, itu membuat manisnya sangat berasa teman-teman. Kalau soal pengolahan teman-teman juga udah biasa lah. Soal pemasaran ya teman-teman, teman-teman itu biasanya kalau di sini ya itu dititipkan itu satu kantin ataupun satu warung itu biasanya 30 porsi ya. Kalau 30 porsi itu cukup untuk 10 warung ataupun 10 kantin. Itu sudah menghasilkan 300 porsi teman-teman. Kalau kita jual dengan harga 1.000 rupiah, maka omsetnya mencapai 300.000 rupiah teman-teman. Tekniknya di sini ya, kita bisa menggunakan pewarna makanan ataupun kita kasih daun pandan ya, agar
wangi atau ciri khasnya tersendiri. Teman-teman juga bisa olah sesuai selera lah kadar kemanisannya. Dan soal pembuatannya teman-teman pasti sudah mengerti ataupun bisa searching di tempat-tempat sosial media. Ya oke teman-teman, kalau teman-teman mau mencari cara supaya tahan lama, teman-teman ini biasanya itu kue basah itu tahannya hanya sampai 2 hari ya, 2 hari, tergantung dari tipe ataupun jenis dari pengolahannya teman-teman. Kan ada juga yang menggunakan pengawet makanan, tapi biasanya kalau kue basah ini kita titipkannya itu kalau untuk pemula ya, untuk pertama nggak usah banyak-banyak teman-teman. Satu keranjang ataupun satu kotak itu isinya saja 20. Atau ibu-ibu yang sekarang biasa bermain sosial media juga bisa di-share di sosial media ya teman-teman, ataupun mencari supplier agar menjangkau lebih luas ya. Biasanya ini ibu-ibu suka sekali main sosial media dan itu sangat mendukung ya di zaman sekarang. Modalnya pun tidak besar ya membuat usaha kue ini ya. Ini mungkin sekitar 100.000 rupiah. Tolong diralat jika ada kesalahan ya. Dan teman-teman bisa mencetaknya ya, biasanya segi 4 ataupun bisa dibuat bulat, ataupun bisa teman-teman dibikin itu pisangnya itu di kotak-kotak juga bisa, sesuai selera ataupun sesuai keinginan pembeli lah. Teman-teman harus riset ya, di tempat teman-teman itu ada nggak penjual kue yang sama. Jangan nanti teman-teman tabrakan ditaruh di tempat kue yang di kantin yang sama. Teman-teman harus riset dan juga harus pastikan kebersihan dalam pengolahan ya teman-teman. Karena kalau makanan ini yang terpenting adalah rasa dan kedua adalah kebersihan atau higienisnya sebuah makanan. Jadi kalau pembeli itu merasa senang, enak, dia biasanya akan menjadi langganan selalu. Dan teman-teman bisa jual juga secara online. Biasanya itu kalau online dia agak besar ya teman-teman. Dan itu biasanya target dari jualan online itu biasanya untuk hajatan, untuk pesta ulang tahun, ataupun untuk ya keperluan sehari-hari. Biasanya itu kalau sudah langganan ataupun sudah memiliki brand teman-teman itu akan lebih mudah untuk menjualnya, apalagi kepada teman-teman sosial media. Mereka udah saling percaya dan juga sudah mengerti apa yang Anda jual dengan kualitas yang baik, dengan rasa yang terbaik. Itu tadi teman-teman yang bisa saya bagikan buat teman-teman, bagaimana cara menjual makanan dengan modal yang minim dengan hasil yang menjanjikan ataupun besar. Bagaimana teman-teman? Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan sehat selalu, rezekinya dilancarkan dan dimudahkan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.